Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya imbau untuk jemaat yang ikut beribadah di onsite ini untuk mematikan handphonenya atau memindahkannya ke nada getar agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Juga kantong persembahan dan dalam perpuluhan ada di depan, silakan diserahkan sebelum memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menghadap tahta yang kudus, mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang telah Tuhan berikan bagi kita, untuk penyertaan yang bagi kita. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita mau nyanyikan pujian, kita mau sembah Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Dia adalah Allah yang mulia. Kita menyanyikan pujian ini. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab Engkaulah Kau
penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih atas peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah. Jumpa Tuhan melalui ibadah. Bersyukur karena darah anak domba Allah sudah suci kuduskan kami, layakkan kami untuk menghampiri tahta kemuliaan Kristus. Kami bersyukur karena di hadirat-Mu ada sukacita melimpah. Di hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keteguhan. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami oleh Roh-Mu yang mengurapi dan berkuasa atas kami. Tuhan, terima kasih. Tujukan hati kami hanya kepada-Mu. Hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan dalam ibadah kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan umat-Mu, sebab kami berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat. Sekali lagi shalom. Silakan berikan senyum kanan kiri walaupun tertutup oleh masker ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Kita mau nyanyikan pujian ini dari nyanyian kemenangan iman nomor 197. Aku tahu yang ku percaya. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
Bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayat yang genap, dan ayat 15 kita baca bersama-sama. Kejadian 18, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Karbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika dia menghadap kepadanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah melihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah bersegera di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, termasuk itu dan buatlah roti budak. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu anak lembu yang telah diolah itu, lalu dinyatakannya di depan orang-orang itu, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, menyatakan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah meninggalkan padang itu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berapa aku serta sudah lain, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tuhan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bersama, Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari hambanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Kau berfirman. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami nggak pernah tahu. Kami tahu Engkau ajaib. Engkau ada beserta dengan kami di sepanjang hidup kami, melalui badai dan topan. Engkau ada.
bersabda dan sembuhkan kami. Engkau berfirman dan memulihkan kami. Karenanya bersabdalah kepada kami. Urapilah kami semua agar kami paham, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan November. Minggu depan, selain ada perjamuan kudus, kita sudah memasuki bulan Natal. Jadi kita mulai minggu depan itu sudah akan masuk dalam tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil, ya, pusat. Pada hari ini sebagai pendahuluan dari tema tersebut dan sekaligus adalah kesimpulan dari tema sepanjang tahun, yaitu tentang belajar menjadi jemaat yang berkarakter Kristus. Saat ini kita akan sama-sama belajar tema, ya, sebagai pengantar untuk masuk pada tema di bulan Desember, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa temanya? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yakinkan di dalam dirimu tema ini adalah bagian dari hidup yang tidak terpisahkan dari kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sama-sama telah pelajari tadi, poin yang pertama yang hendak saya sampaikan adalah tentang teofani. Poin yang pertama, teofani. Ya. Teofani merupakan manifestasi atau penyataan diri Allah di Alkitab yang dapat diterima atau dirasakan oleh indera manusia. Itulah teofani, penyataan diri Allah. Tadinya Allah, ya, yang adalah roh, tidak dikenal, tidak dipahami, tidak diketahui, tapi dia menyatakan diri. Dia menyatakan diri supaya nyata kepada, ya, umatnya, kepada orang yang dia kunjungi pada saat itu adalah Abraham. Teofani merupakan manifestasi atau penyataan diri Allah di Alkitab yang dapat diterima atau dirasakan oleh indera manusia. Beberapa kali di dalam Alkitab dicatat penyataan diri Allah. Ya, dikatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham saat dia tiba di tanah yang telah dijanjikan Allah untuknya dan keturunannya. Kemudian Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub, bergulat dengan Yakub di tepi sungai Yabok, dan nama Yakub diganti menjadi Israel. Kenapa? Yakub ini, ya, bukan tipu.
Ya, dia tukang tipu. Dia tipu orang tuanya untuk mendapat apa? Hak kesulungan. Dia tipu. Ya, dia tabur tipuan, dia tuai apa? Tipuan. Dia ditipu juga lagi sama apa? Mertuanya, yaitu Laban. Jadi dari sini saya ingin katakan begini, jangan tabur hal-hal yang tidak benar, supaya jangan menuai yang tidak benar. Ya, tabur tipuan, tuai juga apa? Tipuan. Karena itulah ketika Allah hendak memakai Yakub melalui keturunannya, ya 13 keturunannya, ya karena Israel itu hanya ngitungnya anak cowok 12, gak boleh seperti itu. Ada anak cewek di situ, siapa namanya? Dina. Ya, jangan model orang Batak. Ya, cowok itu anakku deh, anakku itu. Ya, cewek lahir gak ada yang mengucapkan selamat. Begitu cowok lahir, satu kampung mengucapkan selamat. Nah, ini tidak seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, teofani di dalam ayatnya yang pertama kita baca sama-sama dua ayat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi Allah dapat menyatakan diri menjadi apa? Makhluk atau benda ciptaan. Allah bisa menyatakan diri sebagai apa? Makhluk ciptaan. Bisa. Karena sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bisa. Dia bisa menyatakan diri. Nah, itu Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab. Ada yang ngeledek, ya kan? Kalau Tuhan jadi manusia, siapa bidangnya? Tapi Tuhan kita bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah, tadi dikatakan dia bergulat dengan Yakub di tepi sungai Yabok. Kemudian Allah menyatakan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala-nyala dan menyatakan apa yang dia ingin agar Musa lakukan. Itu dalam bentuk apa? Semak yang menyala-nyala. Karena semaknya tidak hangus, hanya Allah menyatakan diri kepada Musa. Kemudian Keluaran 24 ayat 9 sampai 11, Allah menampakkan diri kepada Musa, Harun dan anak-anaknya serta ke-70 tua-tua Israel. Ya, ini sedang Tuhan memberi job description, ya, penjabaran tugas. Harun apa tugasnya, anak-anak Harun apa tugasnya, para tua-tua Israel apa tugasnya, itu Allah menampakkan diri. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Musa dan Yosua ketika tongkat kepemimpinan atas bangsa Israel dialihkan kepada Yosua. Jadi Allah menyatakan diri. Musa, cukup sampai di sini, ya. Kamu serahkan tongkat kepemimpinan kepada the next generation. Kepada siapa? Yosua. Nah, itu Tuhan yang menyatakan diri. Kemudian kepada Ayub, Allah menjawab Ayub dari dalam badai dan menjawab pertanyaan Yakub. Karena Ayub ini selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Ya sama seperti kita, ya, sering bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Saya sudah saleh. Ya, itulah kira-kira, ya, Ayub. Saya sudah saleh, takut akan Tuhan, selalu beribadah, selalu memberi persembahan. Tapi kenapa ini yang saya alami? Nah, Tuhan menjawab Ayub dengan menyatakan
apa? Badai. Lalu Tuhan berfirman, akulah yang hendak menanyai kamu. Waktu aku membuat bumi ini, kamu di mana waktu itu? Ayub jadi apa? Terdiam. Waktu aku melangkah ini, dasar-dasar bumi, waktu aku mengukurnya, kamu di mana waktu itu? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya dia hendak katakan, seluruh dunia ini saya yang ciptakan, saya yang membuatnya. Kamu belum ada waktu itu. Jadi hikmatmu itu sangat terbatas. Halo, amin ya? Kamu manusia itu hikmatmu itu sangat terbatas dibanding dengan hikmat yang tidak terbatas. Ayub pun berkata apa? Hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tapi sekarang mataku melihat. Jangan kata orang Tuhan itu hebat. Amin ya? Halo, amin? Jangan kata orang Tuhan itu hebat. Kamu harus mengalami bahwa Tuhan hebat. Itu yang hendak dinyatakan. Nah, Teofani kepada bangsa Israel dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Allah menjadi makhluk atau benda ciptaannya bisa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia menyatakan diri dan menjadi Allah, itu yang tidak bisa. Oke, garis bawah ya. Jadi manusia menyatakan diri dan menjadi Allah, itu yang tidak bisa. Bahkan itu apa? Dosa. Jadi manusia jangan pernah mau jadi Allah ya. Halo, tetap kita ini ciptaan, amin. Nah, kenapa saya tekankan ini? Saya katakan dari contoh-contoh dalam Alkitab. Petrus ketika dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, waduh, tersyukur orang nyembah dia. Petrus dia bilang, wah saya hanya utusan, jangan sembah saya. Tapi kalau ini tadi disembah, diterima. Karena apa? Ini adalah apa? Tuhan yang menyatakan apa? Diri. Tapi kalau manusia, jangan terima penyembahan. Paulus dan Silas, mereka menganggap mereka ini adalah dewa-dewa yang diutus. Mereka sembah. Lalu Paulus dan Silas koyakkan baju mereka. Kami sama dengan kamu. Kami hanya utusan. Jadi manusia tidak bisa menjadi apa? Allah. Contoh lain, Lucifer. Yesaya 14. Ketika dia berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Lalu Tuhan bilang, buang. Lalu dibuang ke bumi. Oke? Waktu penyataan diri Allah, ada beberapa poin yang kita bisa lihat responnya Abraham kepada penyataan diri Allah. Yang pertama, dia menyebut tamunya itu Tuanku. Dia katakan Tuanku, mampirlah. Tuanku, singgahlah. Ya. Waktu murid-murid dalam perjalanan di Emmaus juga begitu. Mampirlah, singgahlah. Mereka desak apa? Kristus yang menyatakan diri. Dan lagu NKI tercipta dari situ, yaitu apa? Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau. 'Kau 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 'Kau
berhubungan dengan doa. Tuhan, jangan lalui hamba-Mu. Amin. Singgah. Jangan lalui hamba-Mu. Singgah. Karena Abraham tahu siapa yang hadir ini. Amin. Siapa yang datang ini, siapa yang menyatakan diri, dia tahu. Dia katakan, Tuhan, Lord, dalam bahasa Yunani, Kurios, Tuhan pemilik hidupku. Mampir. Apalagi yang kita pelajari dari Teofani ini, keramah tamahan dari Abraham, luar biasa ramahnya. Halo, amin. Mau diberkati Tuhan, amin. Ramah. Saya banyak baca buku tentang keramah tamahan ini, Bapak Ibu. Ada seorang hanya penjaga toko di toko perabotan, kemudian hujan deras. Ada seorang ibu tua yang kehujanan, langsung dia sambut dengan, Ibu, mari masuk, mari saya siapin ini ya, air hangat ya. Ramah sekali terhadap orang tua ini, yang baru pertama sekali dia kenal, dia lihat. Apa yang terjadi? Ini si ibu berkata begini, dia telepon kepada anaknya, kalau kamu mau belanja apa-apa, jangan belanja di tempat lain, belanja di toko ini. Ternyata anaknya adalah salah satu konglomerat di kota itu. Toko itu terangkat dan si penjaga toko pun jadi dapat posisi yang terbaik. Tidak ada kesia-siaan dalam ramah. Amin. Ramah terhadap orang. Siapa yang lemah lembut akan memiliki bumi. Tuhan Yesus berkata dalam khotbah ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian unity, kesatuan, karena dikatakan, coba lihat ayatnya yang ke-6 sampai ke-2. Ayo kita baca sama-sama, dua ya. Lalu Abraham segera pergi ke Kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Setelah itu buatlah roti pundan. Ini kesatuan antara suami dan istri. Coba bayangkan kalau Abraham bilang bikin sendiri. Emang gua pikirin, gua juga capek. Bikin sendiri. Emang gua budakmu. Habis sudah, selesai sudah. Kesatuan. Ya kan? Ya, Abraham nyambut tamu, meladeni tamu. Ya, dia pergi ke belakang, dia bilang, masak ya, Bayangkan kalau Bapak Abraham yang keluar bawa nonton. Silakan. Najis deh. Kacau seperti itu. Unity, kesatuan. Saya baca buku tentang pertumbuhan gereja. Ya, ada 40 penulis tentang buku cara gereja bertumbuh. Salah satu syaratnya ini kesatuan. Kalau tak ada kesatuan, jangan ada pertumbuhan. Ya, ibarat main sepak bola itu ya, satu tim itu harus ya kesatuan. Walaupun berbeda-beda jobnya, ada ya wing kiri, wing kanan, ada striker, ada yang back, ada yang bertahan, ada yang goalkeeper, penjaga gawang. Bayangkan kalau penyerang itu bukan nyerang ke sana, dia nyerang ke gawangnya sendiri. Dia guling ke gol, seperti
Tujuan gereja semua menyatakan salah satu rahasianya adalah kesatuan. Satu tim, ya, satu tubuh, kata Rasul Paulus. Yang satu sakit, yang satu harus merasa sakit. Yang satu sukacita bahagia, yang lain ikut bahagia. Nah, ini kesatuan. Kemudian apalagi yang kita pelajari dari karakter Abraham adalah mempersembahkan yang terbaik. Dia bikin adonannya, dia bikin daging, susu, dia persembahkan, dia sajikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini beberapa poin yang kita pelajari dari teofani, penyataan diri Allah. Yang kedua, firman dan respon. Ya, firman dan respon. Kalau dengan firman, jangan seperti Sarah, tidak percaya, ngeledek, tertawa. Halo, tidak akan dapat mujizat. Sekali lagi, kalau dengan firman Tuhan, jangan apa? Tidak percaya, ngeledek, apalagi tertawa, ngeledekin ya. Dia bilang begini, ya ilah, gue ini udah layu tahu. Apalagi dia bilang, saya ini udah mati haid, tuanku juga udah tua, apalagi sini. Tapi saya ingin garis bawahi begini, apapun masalahmu, bandingkan dengan Tuhanmu. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Halo, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Lihat masalahmu, lihat Tuhanmu. Mana lebih besar, masalahmu atau Tuhanmu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau dengan firman Tuhan, ya amin, pasti. Saya kasih contoh beberapa. Thomas Alva Edison, orang bilang kakinya jongkok, tapi mamanya bilang tidak. Kau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia jadi penenun. Nelayan-nelayan yang bagi kebanyakan orang tidak ada apa-apanya, tapi menjadi rasul-rasul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan anggap enteng. Yefta anak pelacur, jadi perampok, latar belakangnya tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima orang apa adanya dan bawa dia kepada apa yang seharusnya. Allah pilih Yefta, berkuasalah roh Tuhan atasnya, dan dia menjadi pemimpin bagi Israel. Kemudian apa? Gideon, seorang yang penakut. Tapi Tuhan datang kepadanya dan berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kepada si penakut, Tuhan berkata apa? Hai pahlawan yang apa? Gagah perkasa. Tuhan bukan lihat engkau sekarang, Tuhan udah lihat engkau yang akan apa? Datang. Halo, amin. Jangan lihat dirimu, aduh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Si gembala Daud, di keluarganya pun tidak diperhitungkan. Mau diurapi jadi raja, dia tetap jaga mbak di sana. Tidak diperhitungkan, disingkirkan. Tapi dikatakan kita tidak akan duduk makan sebelum si bungsu datang. Begitu si bungsu datang, langsung Tuhan berfirman apa? Inilah dia, urapilah dia.
Dengar anak-anak Tuhan, secara khusus remaja pemuda, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jika Dia yang mengkondisikan, tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada yang dapat menghalangi. Jika Dia yang buka pintu, tidak ada yang sanggup menutup. Apa yang menjadi pergumulanmu? Penyakitkah? Apakah penyakitmu lebih besar dari Tuhan? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi di ayat itu juga dikatakan apa? Tahun depan pada waktu ini engkau akan menerima apa? Seorang anak. Apa yang dimaksud di situ? Nggak hari itu juga dia langsung punya anak. Ayo nyanyi sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Apa? Jadi jangan kecewa, amin. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bagi orang bilang, udah nggak mungkin dong. Sarah juga bilang apa? Aku udah mati hari. Aku udah tua. Tapi kalau Tuhan berkata jadilah, maka jadilah. Kalau Tuhan berkata sembuhlah, maka sembuh. Kalau Tuhan berkata pulihlah, maka pulih. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tunggu waktu Tuhan. Amin. Remaja pemuda, tunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Jangan asal nemu, ya kan? Mungut di tempat sampah lagi. Yang penting ada, jangan. Tunggu waktu Tuhan. Waktu yang terbaik. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan kondisikan, ketemu. Ya, kayak saya ketemu dengan istri saya. Tuhan yang kondisikan. Ketemunya di mana? Waktu kuliah. Coba ketemunya waktu goreng-goreng ini. Kacau pelayanan sudah. Ketemunya di bangku kuliah. Seorang ibu guru yang lagi mendidik anak-anak. Tergeraklah hati saya. Wah, ini cocok jadi seorang istri pendeta. Ini cocok jadi ibu dari anak-anak saya. Tunggu waktu Tuhan. Amin. Waktu yang terbaik. Jangan sembrono hidup. Karena saya sudah melihat dalam perjalanan pelayanan, orang yang tidak menunggu waktu Tuhan kecewa. Dan hidupnya seolah-olah ada dalam neraka. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Abraham tidak sabar, ya. Secara khusus istrinya Sarah tidak sabar. Dikasih itu siapa? Si Hagar. Dikasih. Lama banget Tuhan memenuhi janjinya. Ayo bikin settingan sendiri. Wah, dikasih Hagar sampai sekarang jadi masalah. Halo, benar tidak? Sampai sekarang jadi masalah. Karena itu saya ingin katakan, tunggu waktu apa? Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Yang terakhir, akhirnya berakhir juga perbuatan pendeta ya. Poin yang ketiga, covenant, perjanjian. Nah, perjanjian ini saya jelaskan sekali lagi ya. Tuhan mengikat dirinya dengan umatnya dengan apa? Janji apa?
berkat. Sudah, Tuhan mengikat dirinya dengan umatnya dengan janji apa? Berkat. Tapi Tuhan yang sama mengikat umatnya dengan dirinya dengan janji apa? Taat. Sudah? Jadi kalau mau diberkati apa? Taat. Kalau nggak mau diberkati apa? Jangan taat. Jangan taat. Nah, perjanjian covenant ini dimulai dari covenant dengan Adam. Covenant dengan Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi covenantnya adalah apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Ini perjanjian. Taat, semua kamu diberkati. Taat, kamu semua apa? Diberkati. Ya, kalau kau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ini akan ditambahkan. Bisa paham nggak? Halo, amin. Jika engkau apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ini akan ditambahkan. Ini covenant. Kemudian kita belajar dari covenant terhadap Adam adalah begini. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa karena melanggar covenant, Tuhan tidak cari si Hawa. Dia cari siapa? Adam, di mana kamu? Karena aku membuat covenant dengan kamu. Seringkali kita terpengaruh bukan dengan orang yang covenant dengan kita. Nangkep ini? Halo? Jadi saya lakukan ini ya bukan karena covenant dengan Tuhan, karena respon orang ini. Ketika responnya tidak baik, maka kau tidak melakukan apa? Covenant. Lah Tuhan bilang, lah kamu mengikat perjanjiannya dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Tuhan. Yesus berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh apa? Darahku. Seringkali kita melakukan sesuatu, lihat respon orang, lalu kecewa, lalu tidak melakukan apa yang menjadi perjanjian kita dengan Tuhan. Saya kasih contoh beberapa. Ya, waktu itu, maaf ini kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Ini ada sesuatu ya kurang baik lah. Lalu beberapa orang melakukan boikot. Mereka bilang, kalau dia pemimpinnya, jangan kita kembalikan milik Tuhan persepuluhan. Waktu itu saya bilang, wah maaf, persepuluhan itu bukan karena dia pemimpinnya seperti apa, tidak ada urusan. Saya sedang mengikat perjanjian dengan apa? Tuhan. Bagian saya lakukan. Oh, dia mau seperti apa, itu urusannya dengan Tuhan. Saya ini dengan Tuhan ini covenant saya harus kembalikan. Saya kembalikan. Orang ngomong, itu orangnya begini, kita boikot. Saya bilang, oh tidak. Saya tidak membuat covenant dengan manusia. Saya membuat covenant dengan Tuhan. Contoh kedua, dalam keluarga, suami istri, engkau mengikat covenantmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau kita lihat respon, ini istri saya, kalau lihat respon pasti dia bilang, aduh, ini suami mengecewakan. Ya kadang-kadang dulu. Tapi karena covenantnya dengan Tuhan, dalam suka dan duka, sakit atau apa, sehat, kaya atau miskin, dan hanya apa? Mau. Covenantku dengan Tuhan. Sudah, jalankan. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Sesuai dengan apa? Perjanjian. Jadi istri, jadilah istri yang baik.
Saya kasih contoh gak apa-apa ini Ibu Gembala, biar inilah, jangan dikira kalau udah keluarga pendeta itu udah aman-aman saja, enggak. Supaya jangan nanti putus asa semua, dia sih udah hamba Tuhan, enggak. Saya kasih contoh konkret begini. Karena kami pernah bersoal masalah apa? Masalah posisi, ya, masalah posisi. Saya katakan begini, memang kamu adalah kepala sekolah, tapi apa? Bisa kok di sekolah, bisa kakak. Sampai di rumah, kamu istri saya, bukan kepala sekolah saya. Tangkap tak? Kalau dia tetap posisinya kepala sekolah di rumah, dia bilang ke saya, tunggu dulu sampai. Bisa paham ini? Lama dia merenungkan itu, baru dia bilang, oh iya ya, saya di rumah istri. Kalau bisa paham ini, jangan, ya, Ratu Inggris Raya pernah saya sampaikan di sini. Dia mau masuk ke kamar, dia ketuk kamar. Ratu Inggris Raya mau masuk ke kamar, suaminya dia, ya dibuka pintu. Ratu Inggris Raya mau masuk kamar, suaminya diam, nggak dibuka pintu. Ratu Inggris Raya mau masuk ke kamar, nggak ada urusan. Baru sang ratu bilang begini, Pak, istrimu mau masuk kamar, baru buka pintu. Karena apa? Kau di rumah apa? Istri, bukan ratu Israel. Bisa tangkap ya? Iya. Jadi kapan kita dengan Tuhan? Kalau kita lihat respon, kadang kita kecewa, lalu kita gak mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan bagianmu, Tuhan kerjakan bagiannya. Amin. Suami-suami kasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Apapun responnya, hai istri-istri, tunduklah kepada apa? Suamimu. Seperti gereja tunduk kepada apa? Tuhan, kepada Kristus. Apapun responnya, karena kita kapanannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Pada waktu ini, 1 tahun kemudian, Abraham memperoleh bagiannya. Karena apa? Dia hidup sesuai dengan apa? Covenant, perjanjian. Pergi dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi. Halo, kalau Tuhan yang berfirman, jalankan. Amin. Itu tugas kita, jalankan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi. Jangan pedulikan respon orang. Ya, kemarin saya di tenda biru. Ya, di tenda biru ini ada, maaf ini saya bukan menyinggung agama orang lain, tapi latar belakangnya Buddha. Lalu dia, karena dia sering dengar Dr. Bambang Nursena, dia punya pengetahuan yang banyak tentang Islamologi dengan agama segala macam. Dia langsung bilang begini, dia buat statement begini, orang Yahudi tidak ada yang percaya bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Saya ibarat pemain musik kan, kalau dengar nada sumbang kan langsung tahu kan, ini sumbang. Langsung saya bilang, Pak, izin bicara Pak. Oh iya? Bukan semua orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus yang disalibkan. Sebagian. Kenapa? Lah murid Yesus kan semuanya orang Yahudi Pak. Halo, benar Pak? Semua murid Yesus yang menulis Injil apa? Orang Yahudi. Jadi nggak semua Pak. Yang kedua saya bilang, nah, jika di pengadilan
dibawa si A dan si B, dibawa ke pengadilan. Lalu ditanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian lihat tak siapa yang disalib itu? Kami lihat, mata kami lihat. Lalu ditanya oleh si M ini kan, yang bilang bukan Yesus disalib. Siapa yang disalib itu? Tahu aku aja belum lahir waktu itu. Kalau kata gini, belum lahir. 632 tahun setelah itu baru lahir. Jadi maaf Pak, saya bilang saksi mata mengatakan Yesus yang disalib. Oh semua agama sama. Oh tidak ada sumbang lagi. Tidak ada sumbangnya. Oh yang penting dia tidak menipu, yang penting dia tidak membunuh, dia tidak. Oh ini 10 hukum Torah. Lalu saya bilang, izin bicara Pak? Iya. Saya bilang begini, Bapak nanti kalau udah mati kemana? Karena hanya 2 tempat Pak. Kalau nggak surga apa? Neraka. Bapak kemana? Ya kalau saya hidupnya baik. Saya tanya, Bapak pernah bikin dosa tak? Ya pastilah, manusia kan semua berdosa. Kalau berdosa bisa masuk surga tak? Ya kurang tahu sih. Masuk surga syaratnya sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Bapak sempurna tak? Tidak. Kalau gitu Bapak tiba dengan selamat di neraka. Solusinya apa? Saya jelaskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Semua Pak, dosa kita ini ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang mati menggantikan kita. Nah untuk Yesus yang seperti inilah kita berterima kasih. Karena itulah kita beribadah, kita berbuat apa yang dia lakukan. Ucapan terima kasih. Bisa Bapak pahami? Oh iya. Tapi saya tidak mau langsung menantang. Karena banyak orang yang spontan mau apa, yang penting dia terima Yesus. Dangkal. Ya kelahirannya apa? Prematur. Biar dia paham, biar dia mengerti, dia renungkan. Sampai betul-betul baru dia ambil keputusan. Ya. Ada orang Madura juga di sini. Di TPI sama juga. Saya beri waktu. Yang penting saya udah jelaskan sejelas-jelasnya. Beri waktu. Dikatakan setelah kamu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ambil keputusan. Jangan ngambil keputusan dangkal, prematur. Ya 4 jenis tanah. Ya 3-nya runtuh, nggak ada gunanya. Halo, yang 1 yang memiliki tanah yang baik. Jadi bagian kita kerjakan. Bagian orang responnya macam-macam. Sudah saya katakan, ada yang nggak percaya, ada yang menolak, ada yang menentang. Itu nggak ada urusan. Bagian saya adalah apa? Covenant. Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Saya mengikat perjanjian dengan Tuhan. Respon orang terserah. Lanjutkan. Beberapa poin penting. Kita lihat Covenant Adamik, tadi saya sudah jelaskan. Covenant Abrahamik, tadi sudah dijelaskan. Covenant dengan Kristus. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh apa? Darah. Jadi kita sedang mengikat perjanjian dengan Kristus. Dan itu dimeteraikan dengan darah. Kerjakan bagianmu. Tuhan kerjakan bagiannya. Amin. Tunggu waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. 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 Bapak, terima kasih.
Sepanjang tahun ini kami sudah belajar bagian kami, yaitu memiliki karakter Kristus. Tuhan, mampukan kami oleh Roh-Mu untuk melakukan bagian kami. Dan kami percaya Engkau pasti akan melakukan bagian-Mu sebagai perjanjian berkat. Karenanya Bapa, demi nama Yesus, materaikan firman dalam hati kami. Dan sekali lagi kami mohonkan Tuhan, Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Selanjutnya silakan kepada yang memimpin. Amin. Firman Tuhan yang telah kita dengar, biarlah firman itu Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita akan melihat warta jemaat kita. Informasi jadwal ibadah raya Minggu sesi pertama itu pukul 9 sampai pukul 10.30 tatap muka. Ibadah raya Minggu sesi kedua pukul 11 sampai 12.30 tatap muka. Ibadah raya Minggu daring dapat diikuti melalui YouTube GKI Indonesia Jakarta. Ibadah sekolah Minggu pukul 8 pagi Zoom, melalui Zoom. Ibadah remaja dan youth digabung dengan ibadah raya jemaat. Ibadah perkawan Kamis pukul 17 tatap muka dan Zoom, dilanjutkan dengan dua jemaat Kamis pukul 18.30 melalui tatap muka dan Zoom. Laporan keuangan kita dari tanggal 19 sampai 25 November untuk total persembahannya Rp376.000 dan total perpuluhannya Rp20.000. Terima kasih untuk kesediaan jemaat untuk mendukung pelayanan kita di tempat ini. Informasi Natal jemaat tanggal 12 Desember 2021 pukul 10 dan Natal remaja dan youth pukul 16. Kapasitas onsite terbatas. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mengiring kita. Tuhan menyertai kita. Kita menyanyikan pujian ini dari nyanyian kemenangan iman nomor 286. Panjang jalan Tuhan pimpin. Diberi damai
sini ada pokok doa yang boleh dititip oleh Pak Onesimus, adiknya Ibu Efrosina Titirologi, besok akan dioperasi kanker payudara di rumah sakit Polri Kramat Jati. Mari kita dalam doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mungkin ada pokok doa yang sifatnya tidak terlalu pribadi yang bisa dibawakan. Dukung terus untuk ibadah Natal kita supaya semua yang mengambil bagian dipimpin oleh Tuhan memberi yang terbaik. Kalau tidak ada, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau Allah penjunan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Keyakinan itu yang membuat kami Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan apapun di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan jawaban satu-satunya benar. Terima kasih buat seluruh umat-Mu yang hadir saat ini beribadah, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan akan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Sebagai bukti kami berterima kasih, Tuhan baik bagi kami. Dan dalam kesempatan ibadah ini kami bawa seluruh keberadaan hidup kami ya Tuhan, roh, jiwa, tubuh kami di atas mezbah Tuhan. Engkaulah Allah yang terus memulihkan keadaan kami, supaya kami terus masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa yang baik. Engkau Roh Kudus yang terus berkuasa ada atas hidup kami, sehingga ketika kami menghadapi hidup ini, ada Tuhan yang sebagai sumber kekuatan bagi kami. Kami didapatinya orang-orang yang memuliakan Engkau ya Bapa, karena kami mengikat perjanjian taat kepada Tuhan, dan berkat itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih dalam kesempatan ini secara khusus kami mengucap syukur buat semua jemaat-Mu yang telah memberi persembahan, yang membawa persepuluhan. Tuhan balas berlipat kali ganda. Bahkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, Tuhan buat dan adakan di hidup mereka, karena mereka mengasihi Tuhan Bapa-Ku yang baik. Janji kebenaran ini menjadi bagian kami. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin didapati sakit Tuhan. Secara khusus kami berdoa, kami sepakat Tuhan membawa Ibu Efrosina Titirologi di dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Ibu ini Tuhan izinkan ada di sakit kanker payudara, dan rencana besok akan operasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kami berdoa, kami serahkan dia ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Hidupnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Ibu ini kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan boleh mengalir, menjamah, memberi kekuatan, hikmat di dalam nama Yesus. Apapun yang akan dilakukan, kuasa Tuhan ada di sana. Kami berdoa buat semua keluarga yang mendukung, teguhkan iman mereka bahwa ibu ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat semua tindakan dokter, para medis, apapun dan tempat kami berdoa, kuasa Tuhan ada di sana, sehingga ada perbedaan karena Tuhan melawannya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa dan mendukung Pak Yosua Suwarno juga Bapak yang baik. Tuhan, kehendak-Mu jadi ada atasnya. Doa kami, kerinduan hati kami, izinkan dia untuk mengalami mujizat kesembuhan untuk ginjal dan mata di dalam nama Yesus Kristus. Amat terlebih Bapa yang baik, rohnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Beri senantiasa hikmat kepada Ibu Sri yang menopang dia senantiasa. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuliana Loko yang menurut dokter dia harus dipasang ring di jantungnya. Tuhan Yesus, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percayakan Ibu ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Ibu memiliki kekuatan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Jantungnya Tuhan perbaharui, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan ada atasnya, sehingga melalui ini Tuhan dia tetap boleh setia di dalam Tuhan dan teguh di dalam Tuhan. Berkati semua keluarga, anak-anak yang mendukung. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat semua tua-tua jemaat di tempat ini. Kalaupun mereka tidak bisa beribadah, kami percaya tangan Tuhan ada atas mereka.
Kami doakan Oma Yusuf Batu ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan Oma Tutu hari ini. Kami doakan Mbah Karno, Oma Lani, dan jemaat yang bisa hadir. Ada Opa Yanci, ada Oma Megi, Tuhan Yesus. Pak Paulus dengan Ibu Deborah yang jauh dari kami. Tuhan, lawatan Tuhan ada atas mereka. Kami rindu kasih setia Tuhan yang akan terus di hidup mereka. Sehingga setiap hal yang mereka lakukan di masa tua mereka itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Dengar seru doa mereka. Apapun yang mereka doakan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan berkenan. Dan kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat kondisi ini, Bapakku yang baik. Kami boleh beribadah, itu adalah anugerah Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan terus memberkati Indonesia di dalam pemulihan masa pandemi ini. Walaupun pemerintah DKI akan memberlakukan level 3 pada tanggal di atas 20 Desember, tapi kami percaya Tuhan itu hanya untuk boleh menolong semua supaya boleh berjalan dengan baik. Hikmat Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan, supaya boleh kami melakukan yang terbaik bagi-Mu, Bapakku yang baik, khususnya perayaan-perayaan Natal yang akan diselenggarakan. Perayaan Natal jemaat kami di tempat ini, Tuhan Yesus, terima kasih buat pembicara, terima kasih buat panitia, terima kasih buat pelayan, terima kasih buat jemaat. Kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya kami percaya berkat Tuhan ada atas semua yang ambil bagian. Yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran, para menteri Tuhan Yesus, semua orang yang ambil bagian, sampai ke tingkat daerah, bahkan daerah tinggal kami, kota kami, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi bangsa ini. Engkau terus akan memberkati dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau sebentar kami jemaat-Mu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Yesus Kristuslah Immanuel bagi kami. Kebenaran firman yang telah menyapa kami menjadi bagian kehidupan kami, supaya kami dapat memperoleh kasih yang dari Tuhan. Kami akan menerima doa berkat melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia. Tadahkan tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari Anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Silakan duduk saat ini.